Kalau biasa guru kita mengajar tentang kitab kajian kitab An-Nasaih Adiniyah wal Wasail Imaniyah karangan Hayy Abdullah bin Abil Haddad dan juga karangan daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki tentang Syaraful Ummah Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini dalam rangka kita menggantikan guru kita mau bahas karena saat ini udah di bulan apa saat ini? Zulqa'dah, di mana Rabu depan kita sudah memasuki awal Zulhijjah. Nah, penting kita untuk mengetahui tentang kitab pembahasan Al-Udhiyah tentang korban, hari raya kurban ya. Insyaallah di kesempatan kali ini saya sedikit akan membahas tentang kitab fikih kurban yang dikarang oleh kitab Fiqhul Ibadah ya, yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Salim. Beliau muridnya Habib Zain bin Smith Madinah. Beliau banyak merangkum kitabat daripada kajian dari gurunya Habib Zain bin Smith, dan beliau rangkum dalam buku Fikih Ibadah yang alhamdulillah cukup ringan dan bisa gampang dicerna untuk kita yang pemula tentang fikul ibadah tentang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kitabul Udhiyah tentang kurban. Apa sih tentang kurban pada hari raya Idul Adha? Karena sebagaimana kita ketahui di bulan Zulhijjah ini kita ada dua momen penting ya, ibadah momen penting. Yang pertama, sebagaimana yang saudara-saudara kita sudah lagi laksanakan dan sedang menunaikan, yaitu pelaksanaan ibadah haji ya. Banyak yang sudah berangkat ini ya, belum ditutup pelotornya kalau nggak salah, belum ditutup, sekarang masih pada berangkat terus ya. Jadi ada dua, ada ibadah haji bagi yang melaksanakannya, dan kita yang nggak melaksanakan ibadah haji dianjurkan juga dan disunnahkan ada ibadah yang berikutnya, yaitu Idul Adha. Untuk Idul Adha itu sholat sunnah Idul Adha dan juga hari raya kurban, di mana Idul Adha dinamanya Idul Kurban, hari raya kurban. Nah, sebelumnya sedikit sebelum kita masuk ke bab kurban, karena ini masih berkaitan dengan haji, sedikit ingin nasihat buat bekal nih buat saudara-saudara kita yang buat melaksanakan ibadah haji atau yang nanti mau melaksanakan ibadah haji. Sebelum kita masuk ke bab Al-Udhiyah, sedikit tentang bab haji, nasihat buat yang melaksanakan haji maupun yang akan melaksanakan haji. Ini penting buat bekal, terutama buat jamaah haji Indonesia juga. Sebagaimana ketika sahabat Nabi Anas bin Malik mau menunaikan ibadah haji, beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, coba bekali aku ya Rasulullah. Bekali aku, nasihati aku buat aku bisa melaksanakan ibadah haji yang baik ya. Ausini bizadil haji ya Rasulullah. Bekali aku ya Rasulullah di dalam ibadah haji." Saat itu Rasulullah memberikan bekal. Yang pertama, ini yang mau dicatat silahkan. Yang pertama, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Nabi, bekal ya, yang pertama dalam menunaikan ibadah haji ya, sebaik-baiknya bekal adalah takwa ya. Bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Artinya apa? Taati perintah Allah dan jauhi semua larangannya. Nah, ini penting buat orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Niatnya harus ikhlas karena Allah dan Rasulnya, dan harus benar-benar untuk menjalankan ketakwaan, pengabdiannya. Karena banyak yang kadang-kadang niat hajinya untuk apa? Untuk apa? Untuk pamer, untuk yang lain, akhirnya nggak jadi ibadah di sana. Nah, manfaatin niatnya yang pertama untuk ibadah, agar dia bisa bertakwa kepada Allah. Kemudian Anas bin Malik nggak puas, zidni ya Rasulullah, tambahin lagi ya Rasulullah. Ya, kata Nabi, yaitu alaika antum sikal lisanik, jaga lisan. Nah, ini penting nih. Banyak kadang-kadang kita kalau melaksanakan ibadah umroh atau haji yang kadang-kadang nggak bisa jaga lisannya. Di sana masih ngapain? Masih ngomongin orang, masih ghibah, namimah atau sombong. Biasanya diuji tuh di sana tuh. Di sini mungkin jamaah ada yang sudah pernah berangkat umroh ataupun haji, ada itu diuji biasanya setiap kita. Tanda-tandanya. Makanya jaga lisan nih. Jangan melihat orang beda sedikit, wah ngomongin orang. Apalagi kita melaksanakan ibadah haji beraneka macam ragam suku bangsa. Kita lihat berbagai macam orang itu. Dari mulai yang kecil, sedang sampai tinggi, dari kulitnya warnanya putih sampai yang paling hitam, semua ada, kita bisa lihat. Dari yang paling wangi sampai yang paling bau ada semua di sana. Semua diuji tuh, dijaga lisan kita. Makanya kata Nabi, alaika antum sikal lisanik, jaga lisan buat yang berangkat haji ataupun umroh. Ya, ini penting karena banyak orang yang nggak jaga lisan.
Ada contoh, saya ingat ini cerita, saya punya abah almarhum Sayyidil Walid Habib Idris bin Hashim Al-Atas. Beliau waktu belajar di Arab Saudi, kan biasa kan kalau pelajar kan kalau musim haji kan suka ngambil nyambilan. Nyambinya ngapain? Sambil kerja buat haji juga, mengurusin orang-orang yang berangkat haji. Di antaranya waktu itu beliau ngurusin ini ada seorang jenderal saat itu dari Indonesia yang punya berpangkat. Kalau nggak salah termasuk kalau kata Abah itu ahli kompas zaman dulu. Artinya ahli yang perang yang kalau ditaruh di tengah hutan dia bisa kembali. Ini jenderal ini biasa ahli strategi perang. Kalau ditaruh di tengah hutan dia bisa kembali sendiri. Tapi karena nyampe sana kata Abah, ayo Pak kami antar mau di Arafah itu. Nggak apa-apa, saya bisa sendiri kata dia. Gampang, saya udah bisa perang di tengah hutan. Saya bisa jalan sendiri, kita bisa pulang ke tenda sendiri. Apa yang terjadi? Dia mencar dari rombongan karena mulutnya nggak dijaga, nggak kembali sampai setelah pelaksana ibadah haji 14 Zulhijjah baru bisa kembali ketemu sama kloternya semua. Padahal ini orang penting, semua kelabakan saat itu KBRI di zaman tahun 70 atau 80-an waktu itu. Karena nggak bisa jaga apa tuh? Lisan. Banyak yang ditunjukin jamaah. Makanya kata Nabi ini jaga lisan kalau mau berangkat. Ya, jangan ngomongin ghibah karena kebanyakan kita mohon maaf, jamaah Indonesia berangkat ke sana di Masjidil Haram ngapain? Masjid Nabawi. Duduk bukan ibadah, bukannya bertakwa. Ngeliatin masjidnya besar ya. Masjidnya hebatnya duduk ngipas. Akhirnya gosip ngobrol. Sedangkan orang-orang yang lain kalau di masjid ngapain? Ibadah, ngaji, ibadah sebaik-baiknya dia ibadah. Nah, ini jaga nih, ya. Nah, kemudian dikatakan lagi Anas bin Malik ngomong, "Zidni ya Rasulullah, tambahin lagi ya Rasulullah. Aku belum puas dua ini, tambahin lagi." Apa kata Nabi? "Antubkiya ala khati'atik." Banyak menangis atas kesalahan kita. Artinya banyak doa, nangis, minta maaf sama Allah. Mohon ampun. Ibadah. Jangan di sana sibuk mikirin belanjaan, oleh-oleh. Banyak yang begitu. Mikirin shopping atau zaman sekarang yang kemarin guru kita Habib Ahmad pernah sampaikan kalau masalah ngapain tuh? Sibuk selfie, foto, semua diupload fotonya. Kita mau foto dokumentasi boleh kenang-kenangan, tapi jangan sampai ganggu ibadah. Apalagi sekarang banyak nauzubillah ngikutin artis-artis di medsos. Sibuk akhirnya datang ke sana nih yang perempuan nih, ada ibu-ibu juga nih. Jangan akhirnya apa? Sibuk malah dia pakai fashion, cuman pengen pakai konten biar kontennya menarik, pakai baju yang paling bagus, tas yang paling menarik, direkam jalan ke Masjidil Haram, melihat burung-burung berterbang. Cuman niatnya bukan ibadah, niatnya konten ke sana. Nauzubillah, bukannya nangis. Minta maaf sama Allah, minta ampun karena ibadahnya paling afdal kita ada di dekat rumahnya Allah langsung. Ya. Yang berikutnya kata Nabi, terakhir kata Nabi, nasihat aku yang keempat, alaika bis sabr, banyak bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Banyak sabar, kita harus sabar di sana. Ibadahnya bukan ibadah yang gampang, diuji itu. Ya, nggak ada tuh yang mau kaya, mau miskin, semua kalau di Arafah tuh kelihatan sama semua. Pakaiannya warnanya apa? Putih. Semua sama, banyak sabar, orang penuh diuji. Apalagi yang kemarin Habib Ahmad sampaikan itu biar tahu juga nih di sana wataknya kalau kita lagi ini jamaah nih, lagi pada duduk, lagi sholat. Mereka itu kalau orang-orang sana adatnya ada orang-orang luar, memang adatnya budayanya kalau ngelongkap, ngelangkahin mau ngambil soft paling utama, jalan aja langsung. Kadang-kadang langsung pala kita kesenggol, kena badannya dia. Ini yang pernah berangkat umrah atau haji pasti tahu. Coba kalau di sini lagi sholat berjamaah ada yang dari belakang langsung nyenggol, nggak ada permisinya, ngamuk nggak? Nah biar sabar, adatnya beda tuh, makanya diuji tuh kesabaran kita tuh. Salah satunya juga, ya jangan juga maksain harus yang paling depan segala macam. Banyak bersabar, diuji semua manusia. Nah ini sedikit nasihat buat masalah haji, buat yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah ataupun kita yang belum, mudah-mudahan nanti jadi bekal buat kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Sedikit tentang bulan Zulhijjah, tentang nasihat haji. Yang berikutnya, saat ini kita yang nggak berangkat, kita punya ibadah juga yang sunnah muakkadah, yaitu al-udhiyah. Sebagaimana kisah al-udhiyah ini, hari raya kurban, kita sudah tahu. Sebagaimana yang Allah sudah ingatkan di dalam ayat Al-Quran, ya, inna a'tainakal kautsar fasolli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar.
Salatlah ya, laksanakanlah salat karena Allah dan berkurbanlah. Jadi perintah kurban ini perintah siapa? Perintah Allah langsung ya. Keutamaannya sangat besar ya. Bahkan kata dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ma amila adamiyyu min amalin yawman nahar ahabba ila Allah min ihraqid dam innaha lata'ti yawmal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna ad-dama la ya'qu min Allah bimakanin qabla an yaqa min al-ardi fatibu biha nafsan. Kata Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Bayangin, sesungguhnya hewan kurban tersebut kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya pun juga. Sesungguhnya sebelum darah hewan kurban tadi tertumpah ke tanah, pahalanya telah mengalir kepada kita semua. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ya, tentang Yaumun Nahar, hari raya kurban. Kalau sejarahnya saya nggak perlu terangkan lagi dalam kajian ini, karena sejarah kita tahu bagaimana napak tilas sejarah daripada kisah Nabi Ismail alaihissalam ya, ketika bagaimana pengorbanan hari raya kurban ini. Makanya hari raya kurban, pengorbanan. Bagaimana pengorbanan seorang anak yang dengan ikhlas menerima perintah Allah untuk disembelih, dan bagaimana seorang bapak menerima perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Dua-duanya ikhlas taat akan perintah Allah. Akhirnya karena dua-duanya benar-benar ikhlas menerima perintah Allah, begitu ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, apa dalam ayat Al-Quran surat As-Saffat ya, Allah abadikan wa faddainahu bizabhin azim, dan Allah ganti ya Nabi Ismail tadi ketika mau disembelih dengan sembelihan yang kambing kibas yang paling terbaik. Ini kenapa? Karena bukti seorang kalau ikhlas jalanin perintah Allah dengan baik dan sungguh-sungguh ya, Allah ganti ya amal ikhlasnya tadi. Nah, bagaimana Nabi Ismail ketika ikhlas mau disembelih, perintah Allah untuk disembelih sama bapaknya, bapaknya juga menerima perintah Allah dari mimpinya untuk menyembelih anaknya. Dua-duanya ikhlas, nggak nentang, nggak ngedumel sama Allah. Ya Allah, jangan dong, masa anak saya disembelih? Enggak, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ikhlas, dua-duanya begitu ikhlas. Wa faddainahu bizabhin azim, Allah ganti. Ini bagaimana pengorbanan. Nah, makanya nih hari raya kurban, bagaimana kita berkorban di jalan Allah juga. Ini baru disuruh Allah sholat 5 waktu udah berat, disuruh Allah ngaji udah berat, disuruh Allah ibadah jalani yang Allah perintahkan, jauhi yang semua Allah larang udah berat. Tapi giliran lagi ada musibah, nangis sama Allah, minta doa, ya Allah gabulin doa saya, biar usaha saya gol, biar bisnis saya gol tendernya, biar saya diterima pekerjaan, biar dapat jodoh. Tapi sholatnya nggak pernah, sholatnya bolong-bolong, ngajinya nggak pernah, ibadahnya nggak baik, kurang baik. Banyak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Nah, semoga jamaah di Masjid Asada nggak ada. Amin ya rabbal alamin. Ini bagaimana pengorbanan. Kalau kita mau berkorban di jalan Allah, Allah ganti dengan sebaik-baiknya ya. Nah, ini bagaimana keutamaan daripada hari raya kurban. Nah, kemudian hukumnya, bagaimana hukum kurban untuk kita menyembelih atau untuk kita menunaikan ibadah kurban? Hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Hukum dasarnya sunnah muakkadah, sunnah yang hampir-hampir wajib bagi yang mampu. Nah, pertanyaannya, kita tergolong yang mampu atau tidak mampu, atau yang ketiga, yang tidak dimampu-mampuin? Nah, gimana nih? Tergolong yang mampu apa yang tidak mampu? Apa yang nggak dimampu-mampuin? Banyak dari kita kadang-kadang yang bukannya nggak mampu, tapi nggak dimampu-mampuin. Wah, kalau udah berbicara bab kurban, nih Habib bukanya bab kurban. Nanti dulu deh Bib, pusing Bib, nggak ada duit Bib, ya kan? Duitnya kurang Bib, buat beli kambing mahal, buat beli sapi mahal. Nanti udah mau hari raya kurban, sibuk deketin masjid musola, minta ngapain? Minta kupon, minta daging, ya kan? Begitu habis Idul Adhanya selesai, apaan?
Seminggu habis itu bakar sate, seminggu kemudian jalan-jalan liburan bisa mampu, beli motor baru, beli handphone baru. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Giliran disuruh kurban belakang nggak mampu, tapi kredit motor mampu. Nah ini Nabi sudah ingatkan dalam hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yuqrabanna musallana. Rawahu Ahmad. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, dalam keadaan mampu, namun dia tidak mau berkurban, apa kata Nabi? Bayangin nih, Nabi sudah ingatkan loh, 14 abad yang lalu Nabi ingatkan. Kata Nabi, barang siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan mampu, lapang, dia bisa berkurban, tapi dia nggak mau berkurban, apa kata Nabi? Fala yakrabanna musallana. Jangan dekati tempat sholat id kami. Allahu Akbar. Ini Nabi udah ngancam loh bagi yang mampu. Ini bahasanya ini kalau zaman sekarang kita ini kalau kita kira-kira sekarang kalau ada Nabi, kita cinta nggak sama Nabi kita nih? Mau dekat sama Nabi nggak kalau tiba-tiba Nabi ada bersama kita? Mau dekat selalu sama Nabi nggak? Kira-kira nih kalau Nabi ada di Masjid As-Sa'adah nih, ya mau sholat sama Nabi nggak? Tapi kata Nabi, kalau anda mampu, anda nggak kurban, jangan dekat sholat id kami, nggak usah sama kami, nggak usah sholat sama kami. Kata Nabi, ayo kata Nabi loh. Ini Nabi udah ingat, udah ngancem loh. Kalau anda mampu, anda nggak mau kurban, jangan dekatin tempat sholat id kami, kata Nabi. Nah ini makanya hukum kurban sunnah muakkadah, sunnah yang hampir-hampir wajib. Ya, nggak ada alasan sebenarnya. Kita nggak ada alasan itu cerita buat alasan hewan kurban mahal, nggak ada alasan. Kalau punya niat, kalau punya mujahadatun nafs, punya jiwa yang sungguh-sungguh, pasti bisa nggak? Ada kisah yang menarik. Belum lama kemarin banyak di-share di grup-grup WA tuh banyak yang nge-share. Kisah seorang nenek-nenek. Ya, ada yang lihat nggak kemarin? Ada yang banyak. Ada saya dapat sharean tuh dari grup-grup banyak seorang nenek kalau nggak salah di Jawa Tengah. Rumahnya reot di tengah hutan. Ya, tetangganya sedikit, rumahnya dari kayu, belum pakai bata rumahnya. Tapi ini nenek nggak taunya setiap tahun dengan panitia kurban dekat kampungnya nggak pernah putus ngasih kambing setiap tahun. Ditanya nenek, ditanya sama tetangganya, nenek, anda kan buat makan sehari-hari masih sulit. Saya udah niat, saya pengen kurban, saya bisa nabung nyisihin dari penghasilan saya sedikit demi sedikit setiap harinya. Dia ngumpulin tiap tahun, dia bikin tabungan. Dia tabungannya begitu udah mau kurban dia udah punya. Sampai sekarang diajarin sama tetangganya, udah nenek gak usah repot-repot nabung, melihara aja kambing. Dia pelihara kambing. Tiap tahun udah belum waktunya, seminggu mau sebelumnya dianterin ke panitia kurban terdekat dari masjid atau musola dekat rumahnya. Dianterin, nggak pernah putus. Kisah nyata ini. Ada kemarin banyak ada. Saya dapat di shareannya tuh seorang nenek-nenek. Kalau melihat dari kehidupan rumahnya, ya Allah, nggak ada bata, belum ada pakai bata, masih pakai kayu semua rumahnya. Tapi karena dia punya sungguh-sungguh, dia bisa. Nah sekarang kembali kita tanya diri kita masing-masing. Kita sudah yang mampu, tidak mampu, atau nggak dimampu-mampuin? Nah ini kan jamaah banyak nih di Masjid As-Sa'adah yang laki-laki. Biasa laki-laki setiap hari pada ngapain nih? Hobinya ngapain? Ngerokok. Alhamdulillah, Al-Faqir udah berhenti ngerokok. Alhamdulillah, waktu dapat nikmat oleh Allah waktu sakit 2019, alhamdulillah berhenti sampai detik ini nggak ngerokok lagi. Dulu masih zaman 2019 masih beli rokok sebungkusnya 12.000. Sekarang dapat nggak sebungkus 12.000? Ada nggak yang 12.000 sekarang sebungkus? Nggak ada. Samsu 10.000 apa 12? 22.000. Nah, bayangin beli rokok setiap hari mampu. Banyak nggak yang bisa beli rokok, mampu nggak? Kira-kira kalau setiap hari kita nabung duit 5.000 bisa nggak? 10.000 kita tabung setiap hari, sebulan dapat berapa? 300.000. Setahun kelar dapat satu kambing. Sebenarnya kalau sungguh-sungguh bisa, tapi banyak dari kita yang nggak mau sungguh-sungguh. Tapi kalau buat ngerokok, wah langsung berapapun, apalagi kalau lagi nongkrong, bisa 2 bungkus, bisa 3 bungkus dibeli tuh rokok. Temennya kadang-kadang dibeliin, tapi begitu mau kurban repot. Yang desa yang begitu mau hari raya kurban nih malah minta kupon. Bukannya berarti daging kurban kita nggak boleh ngerasain, cuman bagaimana kita pengorbanan di jalan Allah. Masa kita mau depan Allah maunya minta mulu? Berkorbanlah di jalan Allah kalau kita mampu. Insya Allah
saya banyak dapetin yang saya kenal dari kerabat yang alhamdulillah dia bisa kurban hari ini, tahun ini 1 kambing, tahun besoknya dia nambah 2 kambing, bahkan saya punya kenalan banyak yang tahun ini 1 sapi, 2 sapi, sampai dia bisa kirim 10 sapi ke berbagai macam tempat. Kalau orang yang punya kemauan pasti bisa. Tapi ini kembali, makanya kata Nabi, barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan bisa. Makanya yang kata Nabi tadi sudah diingatkan tuh, kalau mendapatkan dirinya dalam keadaan lapang, mampu tapi nggak mau, jangan dekatin tempat sholat id kami, kata Nabi. Nah, makanya hukum kurban yang pertama sunnah muakkadah, hampir-hampir wajib. Bagi siapa? Bagi orang Islam, bagi yang hukumnya yang sudah mukallaf, sudah balik dan berakal, ya. Dan ini mampu tadi, bisa mempunyai kelebihan hartanya. Nah, kemudian yang berikutnya bisa menjadi wajib hukum kurban kalau dia sudah nazar. Jadi hukum kurban bisa menjadi wajib kalau dia sudah nazar. Dia sudah berjanji, dia melanggar. Dosa itu. Sama halnya dengan melanggar umpama, Beb, anak niat Beb, tahun ini mau sunnah kurban Beb. Kalau usahaan saya gol nih Beb, proyek ini gol, saya mau sunnah kurban di masjid, mau ngasih kambing atau sapi, terserah. Subhanallah, karena dia niatnya sudah baik, udah nazarnya baik, pengen berjanji akan sunnah kurban. Kalau usahanya gol, tendernya gol, berhasil, subhanallah usahanya gol, tendernya berhasil. Begitu mendekati hari H, seminggu mau hari H, diuji nih imannya. Sayang juga ya, baru dapat untung 100 juta, beli sapi 20 juta, sayang juga ya. Aduh, ntar dulu deh, beli kambing aja deh, nyatin kambing dulu deh. Kambing, waduh mahal banget kambingnya, kemarin dapat 1 juta apa, nyari kambing 1 juta gini hari. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhirnya sayang duitnya, tar dulu deh, besok mau ada habis lebaran nih, mau ada proyek lagi nih, buat modal dulu muterin, akhirnya dia nggak jadi kurban. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ini telah berdosa di jalan Allah. Dia sudah berjanji tapi dia berkhianat akan janji Allah. Apa kata Nabi? Orang yang melanggar janji, ingkar janji, khain, berkhianat, apa termasuk? Fiddarkil asfal, tempatnya neraka yang paling terdalam, kata Nabi Muhammad SAW. Allah bahkan dalam Al-Quran mengatakan, innal munafiqina fiddarkil asfal, termasuk orang munafik, berjanji tapi nggak menepati janjinya. Nah, ini makanya hati-hati. Makanya hati-hati juga dalam bernazar. Ini kita kalau punya nazar, punya niat, hati-hati juga. Kalau nggak kemampuan kita belum mampu, jangan main sembarangan nazar juga. Karena diuji nih iman orang. Orang kalau udah megang uang kadang-kadang begitu nggak punya uang, wow ya Allah, saya kalau dapat uang saya mau kok sumbangin buat masjid, buat majelis taklim, buat madrasah, mau kurban. Begitu dapat duitnya ngapain banyakin ngapa? Sayang nih duit. Wah, apalagi kalau buat kebaikan, berat banget nih duit. Duit buat melangkah ke masjid itu paling berat banget. Tapi kalau besok ada teman yang ngajak jalan-jalan, wah gampang. Ada nggak yang begitu? Nah, ini diingetin sama Nabi. Makanya hukum kurban bisa menjadi wajib kalau dia sudah nazar. Nah, kemudian niatnya juga kita sudah diingatkan oleh para alim ulama, niatnya sunnah kurban. Ya, karena ini kan niatnya sunnah kurban, kita menjalankan sunnah. Karena nanti berkaitan dengan dagingnya. Kalau kita niatnya sunnah kurban, hukum kurbannya, kalau niat kita sunnah kurban, dagingnya boleh kita makan. Tapi kalau niatnya saya mau kurban, itu sudah wajib, karena saya sudah mau, bukan melaksanakan sunnah, dagingnya nggak boleh kita ambil, tapi dibagikan kepada orang lain. Nah itu, ya. Kemudian yang berikutnya waktunya, waktu kurban. Dari kapan waktu pemotongan hewan kurban? Dari mulai setelah sholat Idul Adha sampai ayamut tasyrik. Setelah ayamut tasyrik bukan dinamakan kurban lagi, tapi dinamakan sedekah atau yang lainnya. Nah, kemudian dalam kitab ini dikatakan juga sebentar ya. Untuk jenis hewannya, untuk jenis hewan kurbannya yang dijadikan apa? Sembelihannya, hewannya. Boleh nggak kurban ayam? Boleh nggak nih? Kurban berupa hewan ternak, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, ya, Allah katakan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala ma razaqna min bahiatil an'am. Dari al-an'am, dari hewan ternak.
Dan bagi tiap umat-umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban supaya mereka banyak menyebut nama Allah, ya, yang nama-nama Allah berupa binatang ternak yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Ya, dalam ilmu fikih, dalam kitab fikih yang pertama unta untuk kita korbankan. Yang kedua kalau nggak ada unta apa? Sapi. Yang berikutnya kalau di Indonesia bisa sapi atau kerbau. Dan yang ketiga bisa kambing. Nah, kemudian di sini juga dikatakan untuk unta bisa 7 nama, untuk sapi bisa 7 nama, untuk kambing 1 nama. Nah, ini banyak pertanyaan ini yang sekarang nih, karena banyak katanya ada yang boleh mengatakan Bib, boleh Bib, 1 kambing bisa buat sekeluarga semuanya. Nah, ini banyak pertanyaan. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kambing untuk 1 nama, untuk 1 orang. Umpama di keluarga, saya punya keluarga, saya punya istri, punya anak, saya berkurban 1 kambing. Saya sudah melaksanakan sunnah muakkadah bagi saya berkurban, ya. Namanya nama sendiri, saya mau namain diri saya atau mau namain anak atau istri tergantung saya. Saya sudah gugur kewajiban saya untuk berkurban, saya sudah menggugurkan kewajiban, saya sudah bisa melaksanakan syariat kurban. Pahalanya bisa diterima untuk 1 keluarga, tapi kurbannya tetap satu nama. Jadi jangan salah, jangan 1 kambing bisa buat sekeluarga. Ini salah nih, ada pendapat nih kadang-kadang yang dalam mazhab Imam Syafi'i nggak seperti itu. Dalam mazhab Imam Syafi'i nggak seperti itu. Ya, dalam kitab ini diterangkan, ya, di dalam hadis juga mazhab Imam Syafi'i kita nggak begitu. 1 kambing 1 nama, sapi bisa buat 7 nama. Bahkan ada yang mengatakan gol mengatakan kalau unta bisa sampai 10 atau 9 karena harga unta beda dengan harga sapi. Di sini sapi harganya dari mulai 20 juta kita dapat sampai harga 100 juta. Tapi kalau unta dapat gak 20 juta? Nggak dapat. Unta lebih mahal harganya daripada sapi. Seperti itu, ya. Jadi hewan kurbannya berupa binatang ternak. Kambing untuk 1 nama, ya. Sapi dan unta atau kerbau bisa 7 nama. Kemudian kurban untuk yang hidup. Nah, ini kita harus tahu nih hukumnya nih. Kurban untuk yang hidup, bukan untuk yang meninggal. Yang meninggal namanya niatnya sedekah. Ada yang mengatakan ulama di dalam kitab fikih khilafnya, ada yang mengatakan kalau orang ini sudah niat, umpama ada orang sudah niat, saya tahun ini mau kurban. Dia udah ngeluarin duitnya, udah nyiapin duitnya, nih tahun ini saya mau beli kurban, nih mau beli kambing. Tiba-tiba belum sampai tanggal 10 Zulhijjah dia meninggal. Nah, itu sudah jatuh bisa kurban karena dia sudah niat untuk melakukan sunnah kurban, sudah beli. Tapi kalau sebagai seorang anak, kita pengen niat pengen beli hewan kurban buat orang tua saya, enggak, kurban buat yang hidup. Orang tua kita niatin sedekah. Silakan mau dibarengin sedekahnya dengan pelaksanaan ibadah kurban, silakan, nggak apa-apa. Cuman dagingnya kita namanya sedekah, kita nggak boleh ambil. Ini yang berbeda. Ya, paham semuanya? Jadi kan namanya sedekah. Anda ini kita niat sedekah, masa sedekah kita ambil lagi? Nah, beda. Kalau daging hewan kurban, nah di sini diterangkan juga, ya, tentang pembagian daging hewan kurban. Dalam surat Al-Hajj ayat 36 Allah mengatakan fakulu minha wa at'imu wal alqani'ul mu'tar. Maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang-orang yang rela dan apa yang ada padanya yang tidak meminta dan orang-orang yang meminta. Dalam hadis juga dikatakan kulu wa atimu wadahiru, makanlah olehmu, bagikanlah dan simpanlah. Ini hukum daging kurban. Hukum daging kurban kita boleh, yang kita yang berkurban kita boleh memakannya, bisa dibagikan kepada tetangga, kerabat, fuqara wal masakin, boleh menerimanya. Kita boleh menerimanya. Tapi kalau sedekah enggak, namanya kita sedekah. Kita lagi niat, ya Allah saya pengen sedekah nih, dibagikan semuanya kepada orang. Tapi kadang-kadang ada juga ini, kami biasanya pengalaman di panitia masjid nih, ada kadang-kadang orang datang nih, Bib, anak naruh kambing Bib, kita jelasin buat orang tuanya udah meninggal. Saya bilang ini niatnya sedekah. Iya Bib, sedekah. Tapi mau minta dagingnya boleh nggak Bib? Ada yang begini banyak nih, tiap tahun ada. Nih Pak RT, Pak Maridi tahu nih. Ini kan yang biasanya bagian teman-teman yang suka pada
nyincang-nyincang daging ini komandonya Pak Magidi juga sama Bang Jenal di masjid kita, di Masjid Asada. Ada itu yang begitu. Beb, anak naruh kambing, namanya niatin buat orang tua yang udah meninggal, sedekah. Iya beb, niatnya sedekah. Karena niat kurbannya nanti beda. Kalau niat kurban Bismillah Allah Akbar, niatnya al-udhiyah kurban. Kalau niat kambing tasdik, kalau niatnya yang sudah meninggal sedekah tasdikon. Tapi dia minta daging kurban, minta dagingnya, boleh nggak? Buat hewannya tadi dia nggak boleh dapat. Tapi sebagai panitia kurban, kan dia tetangga jamaah masjid juga. Bisa kita kasih, jangan dari kambingnya. Nah ini tugasnya panitia kurban nih, harus bisa memilah ini. Kalau saya di sini saya tandain. Saya bilang sama Jajang nih, Jang, tandain Jang, nih si ini ngasih kambing, tapi dia pengen minta daging juga. Jangan dari kambingnya dia, kita ambil dari sapi bisa, biar dia kebagian juga menikmati daging hewan kurban, daging kurban bukan dari kambingnya dia. Paham nggak di sini maksudnya? Nah makanya panitia mesti hati-hati nih, jangan main nerima nggak dicatat, semuanya nggak dipisah-pisahin, kecampur. Harus hati-hati nih, apalagi yang sudah banyak jumlahnya. Ya, jadi daging kurban boleh kita makan. Karena ada juga yang nggak mau ngambil daging kurban. Banyak. Ada, kita di sini banyak dapatin kadang-kadang. Ada orang naik mobil, subhanallah, dia ada yang perempuan kadang-kadang tuh wanita karir, dia ngasih, saya mau ngasih kambing, ngasih sapi. Saya bilang dapat bagiannya sepertiganya. Saya bilang enggak, saya nggak mau, bagiin aja ke semua orang. Bang, ambil kebagian keberkahannya dalam hadis Nabi, simpen, bahkan Allah juga mengatakan ambil, rasain. Makan, saya nggak makan beb, silakan ambil sedikit. Saya bilang ambil keberkahan, ini hari raya kurban bukan hari raya buat orang nggak mampu aja, tapi buat semua umat Islam merayakannya. Saya bilang, terus kalau saya nggak makan daging, ambil dulu haknya Anda, ambil bagian Anda, kan ngasih hewan kurban, dapat bagiannya, ambil. Anda di rumah mau kasih saudara Anda, mau kasih tetangga Anda, silakan, urusan Anda. Oh gitu ya, alhamdulillah dia ambil. Nah ini panitia kurban nih, jangan panitia kurban kadang-kadang nggak menjalin amanah. Oh lumayan lah, dia nggak mau ngambil, biar bagian buat kita aja, buat panitia, nggak boleh itu. Ini panitia kurban jangan repot nih, kadang-kadang panitia kurban, nauzubillah, ya. Kalau hari raya kurban yang dipikirin buat siapa? Buat siapa dulu? Buat diri sendiri, buat panitia dulu. Baru motong kambing, pahanya ambil nih, bawa anaknya sampingnya, bawa nih, bawa ke rumah. Nggak boleh. Kalau kita di sini biasa Masjid As-Saadah, kami laksanakan pemotongan hewan kurban habis sholat Idul Adha, langsung kita laksanakan. Ya, kita target buat jamaah dulu kita bagikan. Kita alhamdulillah tahun kemarin selama 3 tahun lebih dari 2000 kantong kurban kita bagikan. 2000 satu kantong 1 kilo daging plus tulang itu, ya. Kita selesaikan dulu, target kita buat jamaah dulu. Target kita lihat dari hewan kurban yang kita dapat. Oh, alhamdulillah cukup sampai 2000. Bikin 2000 dulu kita bilang. Nanti ada kelebihan baru jatahnya buat panitia kita kasih, nggak banyak panitia paling bawa 1 sampai 2 kilo. Itu pun juga panitianya jamaah masjid juga, tetangga masjid juga, dan itu pun panitia yang sudah dapat karena kerja bantuin kurban di Masjid As-Saadah, rumahnya nggak boleh kita bagi lagi. Di sini nih anak-anak panitia kurban kita udah pada paham semua. Ini yang pada bagiin langsung, nggak beb, ini kan panitia juga di masjid, jangan kita kasih rumahnya, kasih tetangga yang lain yang nggak jadi panitia, biar kebagian semua. Makanya kita di Masjid As-Saadah biasanya yang kerja dari mulai habis sholat Idul Adha jam 8 kurang. Tahun kemarin habis jam 12 setengah 1 udah kita bagikan 2000 kantong itu daging kurban. Kita bagikan 2000 kantong itu langsung. Semua sampai merata ke sekitar masjid dan tempat-tempat lainnya. Semua kita bagikan 2000-nya. Yang hak berkurban terutama kita pisahin dulu, begitu motong, habis sembeli, kita sayat, kita cincang dagingnya, yang berkurban dulu yang kita pisahkan. Yang berkurban kita pisahkan haknya dia, bagian dia, baru kita siapkan buat umat, buat jamaah, baru kita bagikan seperti itu. Nah ini daging kurban. Jadi hukum daging kurban boleh kita rasakan juga. Makanya hewan pembagian kurban beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah untuk yang nggak mampu. Kalau hewan kurban dagingnya buat semua merasakan bagaimana unsur keberkahannya. Oh buat apa beb dikasih tetangga orang kaya rumahnya beb? Jangan melihat seperti itu, ambil nilai kebersamaannya, bagaimana syariat Islam. Orang yang dapat daging kurban maupun rumahnya yang kaya, begitu dapat daging kurban biasanya buat ngapain? Buat ngumpul. Walaupun cuma dibikin sate, ngumpul, sanak famili, anaknya, cucunya, kerabatnya ngumpul, silaturahminya dapat dibakar sate. Ada nikmat kumpul keluarga, keberkahannya. Nah ini indahnya syariat Islam tentang hari raya kurban.
Bagaimana? Jadi dagingnya nih hukum fikihnya, dagingnya dari hadis Nabi, kulu wa atimu wadahiru. Boleh kita bagi kita ambil dan kita bagikan juga kepada ini. Nah, kemudian hewan kurban juga ya, kita menyerahkannya kemana, Beb? Menyerahkannya yang utama sesuai dengan makalah dalam hadis Nabi, al-agrabun aula bil ma'ruf. Yang pertama yang terdekat dulu. Kalau kita mau berkorban, yang dekat dulu yang kita korbanin. Umpama Anda tinggalnya di dekat masjid, kasihan dekat masjid itu dulu, atau di keluarga Anda dulu Anda bagikan. Kalau kita nggak mampu di rumah, nggak mampu motong, kasih yang dekat dulu, di dekat kita. Jangan kita korban cuma satu, kirim ke pelosok yang jauh, tetangganya nggak merasakan. Ini banyak nih hati-hati nih seperti ini, kurban tebar pelosok, bukannya nggak boleh, silahkan. Tapi yang dekat juga kita harus kasih. Kalau kita ada musibah, yang bantuin yang siapa? Yang jauh yang dekat dulu. Jangan yang dekat kita jauhin, yang jauh kita deketin. Kecuali kalau kita punya kemampuan. Kemampuan gimana? Umpama, Beb, tahun ini anak kurban 10 sapi. 2 sapi anak kasih ke masjid dekat rumah, ke musola dekat rumah. Sisanya 8 anak sebar ke daerah-daerah yang jauh. Silahkan seperti itu, nggak apa-apa. Tapi jangan udah cuma satu, yang dekat nggak kebagian, saudaranya, kerabat terdekatnya nggak kebagian, yang jauh yang dipikirin. Nah ini juga jangan. Makanya kan hukumnya al-agrabun aula. Kecuali kalau kita mampu, kita lebih dari satu, silahkan. Kita berikan satu yang dekat, satu yang jauh, silahkan. Nah ini kadang-kadang banyak dari kita gitu, nyarinya yang jauh dulu, yang dekat nggak, yang dekat malah dia minta lagi. Nauzubillah, ada nih yang begitu nih, hati-hati. Dan ini juga penting hukum fikihnya berkaitan dengan zaman sekarang, pembelian daging hewan kurban. Hati-hati dengan fenomena sekarang, kita belinya cuma via online. Dalam hukum jual beli, akad jual beli dalam syariat Islam, kita harus lihat juga. Ya Beb, sekarang kan zaman udah canggih, bisa ngelihat. Ya, tapi juga jangan gampang dibodohi, jangan cuma ngeliat dari foto. Ngeliat kalau dari foto bisa digedein nggak handphone? Hewan kalau di foto keren-keren semua, gede-gede nggak semuanya? Gede, begitu kita datang beda. Nah jangan tertipu juga. Apa salahnya setahun sekali kita punya rezeki, punya kelebihan, datang ke kandang kambing, kandang sapi, beli, lihat langsung. Jangan mau datang kalau beli handphone, beli mobil, beli motor, datang ke showroom, datang ke mall mau. Begitu beli hewan kurban bau, Bib, nggak pakai bau, berkah baunya itu. Ngelihat langsung bagaimana hewannya, karena ada syarat hewan kurban yang harus kita lihat. Hewan yang nggak boleh dikurbankan dalam hadis Nabi, ya, arbaun la tujza fil udhiyah, ya, ada 4 jenis penyakit hewan yang nggak boleh dikurbankan. Yang pertama, hewan yang picak, matanya nih picak. Yang kedua, ya, sakit hewannya, dan penyakitnya kelihatan jelas, kita lihat sakitnya itu hewannya. Kayak tahun kemarin ini banyak musibah. Tahun kemarin kita dapat musibah hewan kurban sapi yang besar, ya, itu apa, banyak yang kena penyakit kukunya. Itu kalau kita belinya dari online bahaya itu. Kadang-kadang dengan pembeli kalau udah transaksi udah oke, dikirim nggak tanggung jawab lagi. Begitu nyampe akhirnya nggak lama, baru 1 hari hewannya meninggal. Sakit, kita nggak ngeliat tuh hewannya, ya, penyakit yang terlihat jelas. Yang kedua, pincang sekali dan kurus sekali hewannya, terlalu kurus. Makanya beli hewan jangan yang paling kecil, cari yang paling gede. Kalau beli handphone, beli motor, maunya yang paling bagus, aksesoris. Begitu juga kita berkurban, cari yang paling gede, yang paling gemuk, yang paling berkah itu hewannya. Nah makanya hati-hati beli online. Bukan nggak boleh beli online, ya kita ditawarin via online untuk ketahuan. Tapi datang, ada keberkahan kita datang di bulan Idul Adha ini. Kita datang, kita lihat hewan kurbannya langsung. Ya. Nah kami di sini kalau ada jamaah yang nitipin kolektif hewan kurban, setelah kita carikan, kami tunjukin nih jamaah, nih hewannya nih, tunjukin. Makanya di Masjid Asada selalu 2-3 hari sebelum Idul Adha baru kita taruh hewan kurbannya, sengaja biar kita lihat ini nih hewan yang udah ada. Jadi kita nggak apa, kadang-kadang ada yang dikirimnya tengah malam karena alasan nggak mau ngurus masjidnya. Begitu itu besok langsung mau dipotong, kita nggak ngeliat tuh hewannya, bener nggak yang udah dibeli itu, sesuai nggak? Kalau kita nggak,
insya Allah 2 hari atau 3 hari sebelumnya, paling lambat H-1 kita sudah taruh di masjid dan kita pajang di depan, biar jamaah lihat semua. Selain syiar, anak-anak pada lihat, pada melihat hewan, pada main di masjid, jadi mencintai masjid. Nah jadi ini beli online hati-hati juga, ya. Jangan sekarang kan karena lebih canggih, belinya langsung online, cuman bahkan via ATM langsung transfer, dia nggak ngeliat tuh hewannya, cuman nanti dimenamain, dikirim foto nanti bib. Dikirim foto, oh hewannya udah dipotong di pelosok daerah. Kira-kira handphone, foto, video bisa dimanipulasi nggak? Bisa dimanipulasi nggak? Kita lihat, oh enggak, udah beli beb, hewannya udah ada nih dari panitia kurbannya, dipotong di desa ini, bisa jadi foto tahun kemarin. Semua bisa diedit zaman sekarang. Ini sekarang lagi rame loh. Kemarin adalah rame lagi nih juga, hati-hati yang niat badal haji. Kemarin ada video yang bocor itu. Video yang bocor ternyata ada kan, sang banyak kan kita niatin badal haji buat saudara kita. Kita bayar berapa tuh kalau badal haji? Berapa ya biasanya? 15 sampai 20 juta. Ternyata kemarin ada rekaman yang bocor, itu jadi para pelaku oknum-oknum yang bejat, ya, pelajar-pelajar ataupun pegawai, banyak kan TKI itu. Yang di sana ternyata dia niatnya badal haji, katanya tuh di atas di gunung. Itu dia cuma foto-foto alasan doang, cuma buat ngirim laporan ke yang sudah niatin badal haji. Enggak tahu, cuma dibuat main, cuma laporan udah selesai badal hajinya. Orang taunya di sini ngasih duit, niatin buat orang tuanya, niatin badal haji. Nyampe di sana, nggak tahu, ini ada video kemarin bocor, saya dapat di medsos ini. Nah begitu juga hewan, hati-hati, makanya lihat langsung. Makanya juga kata Nabi begitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ya, melaksanakan hewan kurban, ya, kata Nabi, ya Fatimah, wahai putriku, gumi fathat udhiyataki, wahai Fatimah, bangun, yuk lihat kurbanmu mau disembelih. Kata Nabi, yuk lihat hewan kurbannya. Makanya kami selalu ajak di sini, panitia kurban kita selalu ajak, bagi jamaah-jamaah yang naruh hewan kurban di Masjid As-Sadah, yuk lihat saksikan motongnya di Masjid As-Sadah. Barangkali sebagai panitia kurban kami nggak amanah, kami nggak menjalankan dengan baik, bisa ditegur, bisa dinasihatin. Kalau orang nggak amanah, besok jamaah akan lari dari itu masjid, dari itu panitia kurban. Nabi ngajarin nih kepada putrinya, Fatimah, lihat, bangun, ayo lihat, saksikan kurbanmu. Ini Nabi ngajarin asas profesionalisme, asas pengawasan yang baik. Nah itu. Nah kembali ke tadi masalah hewan yang nggak dikurbankan tadi ya. Jadi jangan hati-hati beli online. Kalau kita nggak lihat langsung, hati-hati. Karena kita nggak tahu penyakitnya. Nanti begitu dikirim sakit, tanggung jawab. Apalagi kalau perjanjiannya nggak jelas, pedagangnya udah nggak ada, nggak tahu kemana, via online, nggak bisa tanggung jawab. Syukur-syukur kalau kita belinya kita tahu kandangnya. Oh nanti kalau hewannya nyampe di masjid, umpama sakit, kembaliin, alhamdulillah pedagangnya amanah dan orangnya tanggung jawab. Dulu pernah kita di masjid kita, ya, kita pernah ya, Mustafa ingat dulu ya, hewan dari keluarganya nih, kebetulan nyampe sini sakit, kita telepon, saya punya paman, hewannya sakit ini, ditelepon pedagangnya, tanggung jawab pedagangnya, disamperin, ditukar hewannya. Walaupun saat itu naikin sapi lagi sakit itu nggak mau bangun, susah setengah mati itu, sapi udah di masjid udah tiduran duduk nggak mau bangun. Itu naikinnya setengah mati terus lama, ditukar ganti lagi hewannya. Nah ini makanya panitia kurban ini harus jangan main-main dalam menerimanya. Nah ini. Nah kemudian tadi dalam hadis Nabi tadi yang terakhir kata Nabi, ya, jangan sampai kurus sekali hewannya. Nah ini penting, jangan beli hewan nyarinya yang paling kecil. Saya ingat ini cerita, saya punya Umi di sini, ada saya punya paman nih, adiknya Umi. Itu dulu saya punya keluarga naruh tuh, kalau naruh hewan kurban, saya punya kakek dari ibu saya naruh hewan kurban pernah di mana, di Masjid As-Sa'adah Habib Umar bin Hud Al-Atos di Pasar Minggu. Itu zaman Habib Umar bin Hud Al-Atos, itu beliau demennya kalau naruh di masjidnya maunya kambing orang dulu. Itu ada jamaah saya punya keluarga itu bawain kambing kecil. Apa kata Habib Umar bin Hud? Beli pulang, kata Habib Umar. Bukannya maksudnya bukannya niatnya galak nih, buat Allah jangan pakai yang paling kecil, ambil yang paling terbaik. Orang dulu begitu, ulama-ulama dulu hebat, buat kurban jangan nyari yang paling kecil nih, beli yang paling murah banget. Kata Habib Umar bin Hud, buat Allah kurban, buat Allah ambil yang paling bagus, yang paling besar. Makanya dulu di Masjid Habib Umar As-Sa'adah itu nggak ada kambing kecil, itu kambingnya kibas gede-gede mulu semuanya. Nah makanya itu kalau niat kurban tuh harus begitu, ambil yang paling pengen yang baik. Alhamdulillah kami di sini bukannya ini tengah, tapi sebagai contoh Tahadus bin Nikmah, kami pengurus Yayasan As-Sa'adah di sini, keluarga besar Yayasan As-Sa'adah, selalu kalau nyiapin hewan yang dari keluarga itu rata-rata pengennya niatnya yang terbaik, yang gede-gede. Alhamdulillah
sapi yang 1 ton, yang 700, 800, 600 kilo, ada semua. Karena memang kalau kurban, kalau kita niatnya buat yang terbaik, Allah ganti yang paling bagus masih buat harta kita. Dan alhamdulillah terbukti kok, yang pada kurban tiap tahun rezekinya bukan makin sedikit, malah makin banyak. Kenapa? Karena dia mau berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sedikit, sudah hampir waktunya masuk ya. Jadi mudah-mudahan Idul Adha Mubarak ini jadi kesempatan buat kita. Yuk, kalau kita mau berkorban di jalan Allah, Allah akan ganti pengorbanan kita dengan sebaik-baiknya balasan buat kita. Sebagaimana Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ketika dua-duanya berserah diri terhadap Allah, Allah ganti dengan wafadainahu bizabhin azim, dengan sembelihan yang baik. Begitu juga buat kita, kalau kita mau berkorban di jalan Allah, Allah akan gabulkan semua doa-doa dan munajat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan yang tahun ini belum berkorban, tahun depan bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Yang tahun ini sudah berkorban, mudah-mudahan Allah terima ibadah kurban, sunnah kurban kita, dan Allah lipat gandakan rezeki kita agar tahun-tahun berikutnya kita bisa bersunnah kurban dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan keberkahan, dapat haji yang mabrur, pergi pulang selamat, sehat walafiat. Bitilkan niyah bi asraril Fatihah.